Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du, segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, pertama sekali kita mengucapkan barakallah untuk pemilik tanah ini yang mewakafkan tanahnya dan menitipkan tanah ini kepada yayasan Yayasan Pendidikan Islam Bangkit Mulia Indragiri. Saya kasih kabar gembira untuk pemilik tanah dan keluarganya yang merestui tanah ini terwakafkan. Kabar gembiranya adalah berbahagialah saudaraku, berbahagialah Bapak, Ibu, saat ini Allah telah memberikan untuk Bapak, Ibu dan keluarga kaplingan tanah yang tak terbatas di dalam surganya. Tanah kecil yang hina di dunia ini diganti oleh Allah dengan tanah surga yang harganya seandainya bumi dan langit dijual tak akan bisa membeli walau 1 meter saja, 1 petak saja. Tanah yang mahal sekarang ini di Mekah, Pak, 1 meter tanah di Mekah itu 3 miliar 1 meternya. Itu pun mereka nggak mau jual. Kalah tanah yang ada di California, kalah tanah yang ada di Hollywood, bahkan di depan Gedung Putih masih kalah, lebih mahal lagi yang di Mekah. Tapi tanah surga 1 meter saja ini tidak akan bisa ditawari dengan harga dunia. Tapi pemilik tanah ini Masya Allah, Masya Allah, dia pintar. Saya berharap mencontohlah yang lain-lain, saudara-saudaraku. Tidak sedikit mungkin di antara kita yang punya tanah dan lahan mungkin sampai sekian hektar,
tetapi berapa yang sudah kita pastikan menjadi milik kita. Sebab kata Rasulullah, maluka ma qaddamta, yang milikmu adalah yang kau berikan pada Allah. Milikmu adalah yang engkau infakkan, yang engkau wakafkan, itu yang milikmu. Sementara tanah yang tinggal di dunia menjadi warisan ahli waris, diperebutkan oleh ahli waris, diambil oleh orang-orang setelah kita. Itu bukan hartamu, kau yang mendapatkannya, kau yang membelinya, kau tinggalkan, didapatkan oleh orang lain. Walaupun orang lain itu ahli waris kita, tapi yang dihisab hari kiamat engkau, bukan mereka. Yang benar adalah mana yang kita dapatkan dengan peluh keringat kita, kita pakai umur kita sampai habis umur kita, lalu kita bawa ke akhirat. Ini baru benar, ini baru sahih. Pilihlah tanah terbaik untuk dibawa menjadi tanah surga kita. Itu yang pertama ya. Maka kami mengucapkan congratulations for you. Tahniah lakum, selamat untuk yang punya tanah diwakafkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya juga mengucapkan tahniah, selamat kepada seluruh yang berpartisipasi memasukkan saham-saham dunianya sehingga menjadi besi-besi yang sekarang ada di dalam beton, sehingga menjadi pasir yang sudah bersatu dengan semen, menjadi bebatuan yang telah berselimutkan dengan semen. Selamat untuk antum semua, sebab harta antum itu tidak pernah hilang. Maka ketika Rasulullah bertanya pada Bunda Aisyah, apa lagi yang tersisa di tangan kita? Kata Bunda Aisyah, semuanya sudah habis. Saya sudah berikan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, itulah yang milik kita. Selama engkau masih tinggalkan di dunia, itu bukan milik kita, tapi kita ditanya nanti pada hari kiamat. Yang kita pergikan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang milik kita. Jadi kepada sahabat, saudara, Bapak Ibu sekalian yang ikut dalam partisipasi pembangunan, sebab ini bukan milik pribadi, ini jelas milik agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kepemilikan pribadi di sini. Kepemilikannya adalah milik agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menerima, dan mudah-mudahan sejak ini dipakai. Saya dapat kabar, pedih juga hati kita, karena kondisinya baru begini, sehingga putri-putri mereka tidur dalam satu ruangan yang kecil, jadi asrama mereka. Di sebelahnya jadi ruang belajar mereka. Bagaimanapun kami walaupun sedih, tapi alhamdulillah sudah milik sendiri, nggak nyewa lagi. Itu yang kita senangkan, udah milik sendiri, nggak nyewa lagi. Jujur saja pas baru masuk tadi saya lihat, udah berdiri pula gedung, alhamdulillah. Walaupun masih begini ya, tapi ke depan 2, 3, 5 tahun nggak akan begini lagi nih. Mungkin saja kita akan menjadikan lokasi ini sudah jadi harga tanahnya udah harga tanah emas nih. Warga sekitar masyarakat dah mahal karena ada SMP Tahfizul Quran Al-Falah Indragiri Hulu. Masya Allah. Jadi hamba-hamba Allah, selamat untuk yang telah mewakafkan sebagian hartanya untuk pembangunan kita, dan juga yang tadi disebut ada yang 10, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 100 dan sebagainya. Dan yang satu-satu antum juga jangan segan. Allah mencintai antum karena antum ikut. Allah memuliakan antum karena antum di dalamnya salah seorang tercatat. Namanya tercatat. Masalah 1, 2 itu kemampuan saja. Tapi selama kita ikut, Allah memuliakan antum. Allah mencatat nama antum. Sebagaimana sekarang hamba-hamba Allah mencatat nama-nama kita. Insya Allah nama kita tercatat juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika malaikat Raqib Atid menulis nama kita 1 sa', 2 sa', 5 sa', 10 sa', nama kita naik ke langit, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan lipat gandakan rezeki mereka. Berkahi yang masih ada di tangan mereka, berkahi anak keturunan mereka, dan jamin hidup mereka ke depan tidak akan dibiarkan susah. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka siapapun kita, sekali lagi, jangan minder. Saya hanya bisa 1 sa', saya hanya bisa 2 sa'. Jangan minder. Sebutkan itu lillahi ta'ala, tapi berazam. Kalau ada rezeki saya tambah lagi. Setiap ada rezeki saya tambah lagi. Begitu saudaraku. Baik, itu yang kedua ya. Yang ketiga, Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah, ayah bunda sekalian yang kami sayangi. Dulu saya mondok di Pondok Pesantren Tawalib Padang Panjang. Ini pesantren tertua nomor 1 di Indonesia. Ponpes Tawalib Padang Panjang. Macam-macam saya punya teman dulu, Pak, Ibu, ayah bunda, macam-macam saya punya teman. Dulu ada bahasa yang sebenarnya tak baik ya, tetapi kenyataannya seperti itu. Anak-anak yang kurang baik dimasukkan ke pesantren. Anak-anak yang orang tuanya udah nyerah, nggak sanggup lagi memperbaikinya, dimasukkan ke pesantren. Jadi seolah pesantren itu tempat rehabilitasi jadinya. Anak-anak yang baik itu waktu itu ya, tidak banyak. Anak-anak yang baik, yang berkualitas dimasukkan ke pesantren itu tak banyak. Saya ingat perangai kawan-kawan saya dulu, entahlah macam-macam lah perangai mereka. Kalau ada antu bilau, dibandingkan dengan mereka kayak kakak beradik kandung mereka. Perangai kawan-kawan kami dulu di pesantren ya. Tapi ayah bunda, waktu berjalan, akhirnya satu persatu kami alhamdulillah berhasil tamat dari pesantren. Ada juga yang berguguran di tengah jalan, tamat. Sekarang tahu enggak ayah bunda, ketika kami reunian seluruhnya jadi tokoh masyarakat. Yang nakal-nakal, yang preman, ada salah seorang yang agak pilih. Kawan ini pilih, dia sempilik balapi. Oleh kawan-kawan satu kamar. Jadi kami itu punya kebiasaan dulu, Pak, kalau bawa makanan dari kampung, bawa sambal dari kampung, biasanya dikasih kawan 1 sendok seorang, baru disimpan dalam lemari, aman. Tapi yang ada kawan ini pelit betul. Saya nggak mau sebut namanya ya. Akhirnya muaklah kawan-kawan sekamar nih. Saya tidak mengatakan saya yang paling bersih di kamar itu, tapi saya tidak melakukan, tapi saya melihat apa yang dibawa oleh kawan saya, diguncangnya lemari itu. Di lemari itu ada pakaian, ada buku, ada sepatu, ada sambal. Diguncangnya udah jadi satu. Minyak berserak kemana-mana, cabai berserak kemana-mana. Kenapa? Pelitnya, pelit. Itu salah satu bentuk perangai anak pondok zaman dulu. Dan saya ingat, ini karena Pondok Pesantren Tawalib Padang Panjang, kira-kira 200 atau 150 meter lah jaraknya. Pondok Pesantren Dinia Putri sebelah sana. Jarak antara Tawalib dengan gedung Tawalib dengan Dinia Putri itu hanya semak belukar. Ya. Nah, ada 1-2 orang kawan yang perangainya astagfirullahalazim. Namanya anak-anak sedang puber ya. Maaf ya Pak ya, ini perangai anak pesantren dulu. Pakai tongkat, pakai gagang sapu itu, dilambai-lambaikannya celana dalam ke yang putri. Di putri membalas dengan BH. Ini kan jelek sekali ya, jelek sekali. Tapi saya sampaikan bagaimana endingnya. Ketika mereka pada tamat, mereka kumpul, mereka cerita dalam keadaan malu. Dan mereka bercerita, kalau saya tak masuk pesantren dulu, dan jadi penjahat saya sekarang. Semua udah jadi tokoh-tokoh masyarakat. Maksud saya di sini adalah sejahat-jahat anak yang ada di pondok pesantren, barokah pesantren ini akan tetap mewarnai hidup mereka dalam kebaikan sampai usia tua mereka. Tak ada satupun teman saya yang nggak jadi sekarang, Pak. Jadi tokoh masyarakat semua. Ada yang jadi rektor, ada yang jadi dekan, bahkan ada yang menjadi wali kota, menjadi gubernur. Masya Allah, saya perhatikan teman-teman semuanya sukses. Pondok pesantren dulu perangainya macam-macam. Nangkasu kawan di kejambanannya lah macam-macam perangainya. Tetapi hari ini mereka jadi baik. Jadi prinsip saya, kalau ngelihat anak nakal di pesantren, selama anak ini tidak nakalnya itu tidak kepada yang membahayakan, vital, fatal, saya akan maafkan, karena anak ini pasti akan baik nanti. Pasti anak ini nanti ketika mereka tamat, mereka akan mendapatkan barokah keberadaan di pesantren. Gimana tidak, Pak? Di pesantren sholat 5 waktu mereka terjaga. Ini SMP, tetapi mereka boarding school. Namanya mereka di pondok pesantren kan. SMP, sholat 5 waktu mereka pasti terjaga berjamaah. Ya Pak ya. Mereka tiap sebentar bersama Al-Quran.
keadaan dan lingkungan mereka dijaga, mata mereka tidak akan leluasa melihat TV, dan mereka dilarang dari handphone. Dan ini akan menjadi suatu hal yang sangat sulit bagi ayah bunda melakukannya di rumah sana. Betul tidak? Ayah bunda tidak akan mampu mengawal anak di rumah sana, karena ayah mungkin sibuk di luar, bunda juga sibuk dengan yang lain. Bagaimana sholat ananda kita? Terjaga enggak tepat waktu? Ke masjid apa tidak anak-anak kita? Bagaimana kita akan bisa menjaga anak-anak kita dari setan gepeng yang sekarang ini menjadi hantu pendidikan, HP ini? Tak terjaga, tapi kalau di pesantren terjamin insyaallah. Maka wahai ayah bunda yang kami muliakan, tambah lagi suasana yang mereka dapatkan siang, malam, pagi, petang, siang, malam, pagi, petang. Suasana itu adalah barokah. Hidup mereka diisi dalam keberkahan. Walaupun mereka nanti keluar kayaknya nggak begitu berhasil, anak saya percuma aja masuk pesantren. Demi Allah tidak percuma, karena keberkahan itu telah menjadi daging mereka, keberkahan itu telah menjadi darah mereka. Dan sejak jahatnya anak-anak pesantren dibandingkan anak yang jahat di luar, mereka masih sekelas ulamanya, masih sekelas ustadznya, Pak. Ini kalau kita perbandingkan ya. Ya Allah. Jadi ayah bunda yang kami sayangi, masa depan anak-anak kita tidak ada jaminan kecuali hanya dari pesantren. Maksudnya masa depan dunia, masa depan akhiratnya. Terserah anak ayah bunda mau jadi apa setelah itu. Mau jadi presiden, gubernur, menteri, mau jadi dokter, pilot, mau jadi arsitek, mau jadi apa saja, tetapi mereka mukmin. Kan ini yang kita mau. Mereka soleh, ibadah mereka benar, terjaga, akidah mereka lurus, akhlak dan adab mereka walaupun sekarang belum sempurna, tapi mereka sudah menyimpan dalam memori bawah sadarnya bahwa seperti inilah seharusnya. Pasti pada suatu titiknya nanti, titik klimaksnya nanti, anak ayah bunda akan balik kepada apa yang sesuai dengan fitrah mereka, dan itu mereka dapatkan bertahun-tahun di pondok pesantren. Ada salah seorang konglomerat di Jakarta, dan dia adik kelas saya. Dia salah seorang orator dulu, tetapi hidupnya miskin. Sekarang jadi konglomerat. Saya sangat mengapresiasi bagaimana perjuangannya untuk bertahan hidup. Apa katanya? Bang, ini katanya kepada saya, anaknya ganteng, gagah ya. Tapi setelah ketemu memang mirip dengan direktur besar dia, Pak. Putih, bulat, ya ganteng anaknya. Usianya sekarang sudah 45 tahun. Apa katanya, Bang? Beruntung sekali anak dulu di pesantren, katanya. Kalau anak dulu tidak di pesantren, entah udah jadi apa anak sekarang. Semua yang saya temui dari kawan-kawan lama dulu mengatakan beruntung dulu di pesantren. Beruntung. Bahkan ada yang keluar tahun 3 keluar, tahun 2 keluar, tahun 4 keluar, mengatakan coba saya sempurnakan dulu. Coba dulu saya sampai selesai. Tapi memang saya nakal betul ketika itu. Saya itu dajalnya orang ketika itu. Nah, ini pernyataan mereka. Bagaimanapun sekali lagi ayah bunda, apalagi di zaman yang sekarang ini, kita tidak menemukan solusi yang benar, yang baik untuk menyelamatkan lingkungan anak ayah bunda, kecuali tempatkan mereka di tempat yang agamanya dirawat di situ. Ayah bunda menyadari agama kita, karena orang tua kita awam tentang Islam, kita sekolah-sekolah umum, akhirnya agama kita pas-pasan ya Pak ya. Kan kita tidak mau anak kita seperti itu. Betul Pak, Ibu? Kita tidak mau anak kita seperti itu. Kita ingin anak kita agamanya bagus, pemahaman agamanya lurus, ibadahnya benar. Kita mau anak kita berakhlak, memiliki adab yang tinggi. Banyak anak sekarang tak menghargai orang tua, tak pandai bagaimana cara berbicara dengan yang lebih tua darinya, bagaimana menyayangi anak kecil, yang adalah anak-anak suka tawuran, anak-anak yang suka mencium lem, menghisap lem, anak-anak yang narkobais, anak-anak yang sudah pandai berpacaran, bahkan SD sudah ngerti masalah hubungan ranjang, bahkan sudah melakukannya. Anak-anak yang menjadi kecanduan game online, anak-anak yang menjadi, Allah mengerikan kalau kita ceritakan sekarang. Saya yakin ayah bunda sudah pahamlah semua betapa beratnya mendidik generasi di zaman sekarang. Ayah bunda yang kami sayangi, jika ayah bunda ingin anaknya tidak termasuk di antara korban yang macam itu, dan ini korban makin banyak, makin berjatuhan, apalagi homoseksual, LGBT, lesbian dan sebagainya, semakin marak di mana-mana, bagaikan virus yang lebih ganas daripada COVID ini lagi. Ibarat Allah yang kami muliakan, macam mana kita akan memastikan anak kita aman dan selamat? Sekarang, dalam kondisi sekarang tidak ada, kecuali letakkan mereka di sekolah-sekolah
yang di dalamnya diberikan amunisi ruh yang tidak pernah putus. Dan itu hanya pesantren. Kalau sekolah umum kita paham sajalah, ada berapa persen sih dalam 1 minggu belajar agama? Ada berapa persen? Itu pun kulitnya. Kadang-kadang kulitnya itu pun nggak pula lurus yang disampaikan. Sudahlah cuma 2 jam atau 1 jam seminggu, yang disampaikan nggak pula lurus. Apalagi sudah ada isu dan wacana dari orang sekuler di atas sana, nggak usah lagi diadakan pelajaran agama di sekolah, di sekolahan. Innalillahi wa inna ilaihi. Karena agama dianggap racun. Ini bahasa-bahasa PKI, bahasa-bahasa komunis yang ingin menggoyang bagaimana pendidikan agama jangan lagi ada di dunia pendidikan. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami sayangi, kami cintai. Sekarang ternyata kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Mungkin Bapak tahu siapa tokoh paling legendaris tingkat dunia sekarang, di mana keberadaannya menyebabkan ciut Eropa, keberadaannya menyebabkan minder Amerika, dan keberadaannya menyebabkan harum mewangi nama Islam sekarang. Siapa? Saya yakin ayah bunda tahu orangnya. Saat ini dia adalah pimpinan Turki, Recep Tayyip Erdogan. Perhatikan bagaimana kata beliau. Beliau tanpa ragu mengulang-ulangi kalimat Umar bin Khattab. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Umar bin Khattab berkata begini, "Nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam." Kita ini adalah suatu bangsa. Kita sebelumnya nggak ada apa-apa. Timur tidak menganggap kita, Barat tidak menganggap kita. Kita betul-betul sebelah mata pun orang tak mau melihat kita. Ini kata Umar bin Khattab ya. A'azzanallah bil Islam. Islam datang, kita peluk Islam secara total, secara benar, dan dengan Islamlah ternyata Allah menjadikan kita mulia dan kuat. Di tangan Umar bin Khattab, 2/3 dunia takluk dalam pemerintahan Islam. Dunia merasa minder kalau belum pandai bahasa Arab. Dunia merasa sangat terkebelakang kalau belum pernah datang ke negeri-negeri Islam, belajar ke Arab. Kayak orang sekarang belum belajar ke Eropa, belum belajar ke Amerika, dianggap nggak berpendidikan. Belum pandai bahasa Inggris, dianggap nggak berpendidikan. Dulu ribuan tahun macam itu. Nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Kita ini adalah satu bangsa. Hanya dengan Islam Allah telah kuatkan kita. Hanya dengan Islam Allah muliakan kita. Hanya dengan Islam Allah besarkan kita. Famata bataghainal izzah bighairil Islam adhallanallah. Ketika kita mencoba mencari hebat tapi tidak dengan Islam. Ketika kita mencoba mencari kuat tetapi tidak dengan Islam. Ketika kita mencoba menjadi terhormat tapi tidak dengan Islam. Ketika kita mencoba mencari kemuliaan tapi tidak dengan Islam, adzallanallah, Allah akan hempaskan kembali kita dalam kehinaan. Ini pernyataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, saking pintarnya Umar ya, saking jeniusnya Umar, apa kata Rasulullah? Seandainya ada lagi yang boleh menjadi nabi setelah saya, Umarlah orang yang pantas menjadi nabi. Itu saking hebatnya cara berpikir Umar. Dan ini diulang-ulangi oleh Recep Tayyip Erdogan. Bahwa kita kembali kepada Islam, ini akan menjadikan kita naik kembali. Dan terbukti Pak, 2019 survei seluruh dunia dilakukan, dan orang harus mengakui keberadaan Turki. Ketika Turki dipegang oleh Recep Tayyip Erdogan, hanya dalam 10 tahun saja, Turki sebagai negeri terhutang nomor 116 dan termiskin di dunia urutan nomor 116. Hanya 10 tahun di tangan Erdogan, hutang Turki bersih semuanya. Dan Turki masuk ke urutan negara yang ke-11 terkuat ekonominya di dunia. Masya Allah. Hanya dalam 10 tahun. Dan itu satu persatu mata rantai sekulerisme dipangkas oleh Erdogan. Dan dengan bangga dia membawa Islam. Dia usung puluhan ribu anak-anak kecil, lebih kecil dari ini, anak-anak tingkat SD lah, diusung
di mana kiri dan kanan jalan dikawal oleh polisi dan tentara. Warga masyarakat menyaksikan anak kecil-kecilnya berjalan. Apa katanya? Anak-anak ini 10 tahun yang akan datang akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini, dan mereka hafiz Quran 30 juz. Sekarang Pak, yang hafal Al-Quran 30 juz di Turki dari anak-anak yang kemarin diusung rame-rame, sekarang sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Subhanallah, ini kalau pemerintah yang pegang peranan, Masya Allah. Dan juga teknologi terbaik dalam masalah transportasi, dalam masalah elektronik, dalam masalah apa saja, Turki terbaik nomor 1 se-Eropa. Di NATO, sebagai militer terkuat di NATO adalah Turki. Secara ekonomi dulu IMF meminjamkan uang, sekarang Turki yang meminjamkan uang untuk IMF. Baik, kita belajar sekarang. Sejak kapan Turki sehebat itu? Sejak Turki kembali kepada Islam. Dia campakkan sampah-sampah sekuler. Dia campakkan sampah-sampah peradaban yang datang belakangan setelah runtuhnya khilafah Islamiyah. Dan Erdogan tamatan mana? Ternyata Erdogan sejak kecilnya tamatan kutab, tamatan Islam, pendidikan Islam macam ini. Anak-anak dididik seperti Erdogan, dibelajarkan dia pelajaran Islam dengan curi-curi waktu belajar Al-Quran dan sebagainya. Tapi kemudian jadilah orang besar semacam beliau. Yang macam ini apa nggak mungkin terulang? Pasti terulang. Kenapa kok pasti? Karena memang sekarang sudah gilirannya Islam untuk memegang dunia kembali. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 bahwa pada akhirnya Islam akan kembali. Allah amanahkan memimpin seluruh dunia 100%. Seluruh muka bumi ini tunduk di bawah Islam. Ini akhir zaman tuan-tuan yang mulia, ayah bunda, ini akhir zaman. Setuju tidak? Setuju kalau ini akhir zaman apa tidak? Bila setuju, maka kita wajib mengenal hadis Nabi mengatakan 5 fase. Fase pertama ada selesai, Nabi yang memimpin. Fase kedua ada selesai juga, para khulafaur rasyidin yang memimpin. Fase ketiga ada selesai, di mana kerajaan-kerajaan Islam seluruh dunia yang memimpin. Berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki. Ini sudah selesai pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1974. Fase keempat, fase kita sekarang. Islam sedang tidak memimpin. Di sini yang memimpin adalah kekufuran, kesyirikan, kejahilan, anti-Islam. Penguasa-penguasa muslim yang ada diktator kepada umatnya, kepada umat Islam, jahat kepada ulama. Ini yang kita rasakan sekarang. Ini pun akan berakhir insya-Allah taala. Tak lama lagi kita masuk pada fase yang kelima. Fase kelima ini kata Rasulullah, kamu kembali memimpin dunia. Persis dengan ayat surat An-Nur ayat 55. Kamu akan kembali memimpin dunia. Ciri khasnya apa? Anak-anak mulai bangkit menuju Quran. Allahu Akbar. Sekarang lihat Pak, negara-negara Afrika bermunculan hafiz-hafiz Quran. Negara-negara di Arab bahkan dia penjaga pintu satpam hafiz Al-Quran. Polisi, TNI kalau bahasanya di Mesir, di Saudi, di mana mereka rata-rata hafiz Quran. Padahal dia polisi, dia militer, dia tentara, hafiz Quran. Salah imam baca, dia bisa memperbaiki di belakang. Padahal dia hanya seorang opsir penjara, dia hanya seorang penjaga pintu gerbang dan sebagainya. Ternyata mereka hafiz Quran. Nah itu bermunculan di Indonesia baru-baru kemarin ini mulai bangkitnya. Lebih kurang 5-6 tahun inilah ya, kebangkitan Al-Quran ini luar biasa. Anak-anak dan orang tua cenderung memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang beraurakan Al-Quran. Nah, sekarang ini SMP Tahfizul Quran Al-Falah Ringat. Ada pesantrennya lagi. SMP jarang yang ada pesantren. Dalam hati saya tadi, tapi saya nggak ngomong sama Pak Dr. Amin. Dalam hati saya, berani betul kawan-kawan sini ya, buka SMP plus pesantren SMP-nya. Dan ini mungkin untuk Indragiri Hulu, apa sudah ada yang macam ini? SMP ada boarding school-nya sekalian, tahfiznya sekalian. Saya rasa baru di sini nih. Kalau saya salah, tolong kasih tahu. Tapi saya pikir baru di sini. Dan ini akan menjadi sebuah terobosan. Dan ini bentuk perwujudan daripada geliat yang serius. Karena kalau tak ada peminatnya, tak mungkin ini bisa dibuka. Tandanya banyak peminatnya. Lah baru saja dibuka, sudah 2 kelas Pak. Tahun ini dibuka lagi entah berapa nih. Ini harus cepat selesai ini memang Pak. Harus cepat selesai. Bagaimanapun cara harus selesai.
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, yang semacam ini di setiap kota, di setiap pelosok daerah, kabupaten, kecamatan sudah bermunculan seperti jamur. Ini pertanda akhir zaman sudah menunjukkan jati dirinya. Generasi Al-Quran sudah mulai tampak. Sudah mulai tampak. Dulu Pak, menghitung orang hafiz Al-Quran di Indonesia, satu provinsi belum tentu ada 1-2 orang hafiz Quran. Satu provinsi loh ya. Sekarang setiap provinsi sudah memiliki ratusan hafiz Quran. Ratusan hafiz Quran. 2 bulan yang lalu kurang, ada pertandingan Al-Quran MTQ nasional di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Dari pesantren kami mengutuskan beberapa yang hafiz Quran 30 juz. Ya. Ternyata bermunculan mande banyaknya lah yang hafiz Quran, anca-anca hafalan mereka seluruhnya. Senang kita melihat banyak Pak, mendengarnya senang. Saya yang begitu sibuk, saya batalkan semua acara-acara saya. Saya pengen melihat, senang hati kita berbunga-bunga, hafiz Quran. Hafiz Quran. Ada yang masih kecil-kecil, hafiz Quran. Masya Allah. Ini 20-30 tahun yang lalu nggak ada. Kalau sekarang sudah Masya Allah. Sekarang Indonesia oleh Musa, anak kita yang baru umurnya kurang 6 tahun waktu itu, dipertandingkan di mana? Di Mesir. Juara 3 tingkat dunia. Ahmad dan Kamil seluruh negara sudah dimasukinya sekarang. Ahmad dan Kamil mempertontonkan kepada dunia, membuat harum nama Indonesia. Walaupun dia tidak dipublikasikan secara resmi, mendapatkan penghargaan secara resmi dari pihak-pihak yang seharusnya memprioritaskannya, tetapi dia sudah keduluan dibumingkan oleh media-media kita yang ada. Dan sosial, lembaga-lembaga swasta, dan serta beberapa universitas Timur Tengah menawarkan jasa untuk menjadikan anak ini sebagai kader mereka, dibeasiswai. Bahkan Musa ditawarkan, anak ini tolong ajarkan dia bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, selesai kami berikan dia gelar LC dari Al-Azhar University. LC pada umurnya belum 6 tahun lagi. Ya, ajarkan saja anak ini bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, cukup. Bawa dia kemari, kami beri dia gelar LC. Menembus SD. Nggak ada ijazah SD, nggak ada ijazah SMP, nggak ada ijazah SMA, tidak ada. Langsung dapatkan gelar LC. Bahkan Syekh Ahmad Syarif, umurnya 12 tahun di Mesir. Hafiz Quran 30 juz dengan benar, sempurna. Hafalannya juga dibarengi dengan paham isi Al-Quran itu, ayat demi ayatnya. Dia tahu nomor surat, nomor halaman, dia tahu nomor ayat. Dan dia bisa merinci semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Masalah ilmu waris, masalah sejarah, masalah dia bisa dari Al-Quran. Lalu dia hafal hadis Sahih Bukhari, hafal hadis Sahih Muslim. Dan dia juga menguasai mutun yang sangat banyak. Akhirnya Al-Azhar memberikan kepadanya gelar doktor. Bukan doktor honoris causa, doktor secara akademik, karena dia sudah layak memikulnya. Umurnya baru 12 tahun. Jadi semacam ada akselerasi Pak. Kalau Bapak bisa anak Bapak cepat tumbuh, cepat berdaya dan berfungsi untuk warga, masyarakat, umat dan bangsa, kenapa harus dibiarkan lama? Ya Pak ya. Kenapa harus dibiarkan lama? Kalau bisa cepat, kenapa biarkan lama? Islam sistemnya paten, permanen, cepat, efektif, dan tidak berlama-lama. Itu dalam Islam. Maka kita kembali kepada pernyataan Umar bin Khattab yang diulang-ulang oleh Najib Tayyip Erdogan, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam, fama tabtaghaina al-izzata bighairi al-Islam adzallana Allah. Hanya dengan Islam kita menjadi naik dan terhormat, mulia. Tapi ketika kita mencari mulia tidak menggunakan Islam, tidak memakai Islam, adzallana Allah, Allah akan hempaskan kita di dalam kehinaan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, maka wajib pede kita sebagai orang tua. Di mana anakmu sekolah? Di pesantren. Di mana anakmu sekolah? Di SMP, tahfizul Quran, Rengat. Di mana kamu sekolahkan anakmu? Apa nama pesantren kita di sini? Imam Syafi'i, yang kemarin alhamdulillah Bapak Dr. Nur Hadi mewakafkan 6 hektar tanahnya di tepi jalan. Saya sudah survei ke sana. Baru dibuat dengan serba sangat sederhana, tapi ini akan menjadi salah satu di antara tempat kita menaruh harapan. Anak-anak saya nanti bisa ke sini. Anak-anak saya nanti dapat ke sini belajarnya. Masya Allah. Ada yang fokus pesantren ke sana. Ada yang mau regulernya, yang akademiknya dengan pelajaran umumnya ke sini. Yang juga ada Al-Qurannya. Tinggal milih. Sama-sama dikelola oleh kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Peluang kita untuk besar di Inhu ini bisa. Ada. Asal Bapak Ibu
benar-benar sama semangatnya. Semangat masukkan anak, semangat juga mensupport tempat untuk anak. Begitu ya. Saya tidak mau fasilitas anak ini kurang. Lalu apa baiknya? Harus ada pustakaan. Kalau gitu yuk kita gotong royong buat perpus ya. Dirikan perpus. Mana gambarnya, mana ininya? Kami mau masuk. Saya masukkan semen, saya masukkan besi, saya masukkan pasir, saya masukkan batu. Ya sudah, saya atapnya, macam-macam Pak, bisa masuk semua. Kalau kita punya agak mengalami krisis kepercayaan, ya sudah tidak apa-apa. Bapak hubungi saja langsung toko bangunan, ya kirimkan besi. Kan kalau uang agak-agak sedikit, ada 1-2 orang yang mengalami krisis kepercayaan. Datang saja toko bangunan, berapa butuh semen? 500 sak, sudah saya semua. Antarkan langsung ke tempat itu. Serah terima, selesai, udah. Dari pihak pesantren mempublikasikan bahwa sudah masuk sekian ratus sak semen, kami tidak lagi membutuhkan bantuan sak semen. Kami butuh sekarang besi umpamanya ya. Saya yakin ini setelah 2000 sak tadi ya. Sekarang berapa baru? Mana tadi panitia? Berapa baru? 916 sak sekali goyang baru tadi itu. Nah, yang nanti ada goyang kedua ini. Jangan Bapak Ibu merasa sudah selesai, aman Pak Ibu. Masih ada peluang lagi. Ini baru 1 kali goyang, udah 916 sak. Setelah ini 2000 sak, bagaimana lagi? Besi juga akan dilelang. Pasir juga akan dilelang. Bisa jadi ada di antara Bapak pengusaha pasir di sini, pengusaha batu di sini. Ya udah, berapa kebutuhan batu? Saya kirim. Begitu. Udahlah kalau begitu besi, hubungi toko bangunan, masalah besi saya. Banyak orang-orang macam ini. Apalagi harga sawit lagi bagus sekarang ya Pak ya. Lagi cantik-cantiknya harga sawit. Nah sekarang lah Bapak Ibu menggelitik perbendaharaan langit untuk diturunkan lebih banyak buat Bapak Ibu. Dari sawit yang dihantamkan menjadi pembangunan yang kelak akan mencetak keberkahan buat generasi. Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi dengan ini Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi gelisah. Anak saya nanti. Saya yakinkan Bapak Ibu, yang menyerahkan anaknya ke dalam pangkuan agama, Allah akan menangkan dunianya dan Allah beruntungkan agamanya. Allah menangkan akhiratnya dan dia bisa bawa keluarganya. Tapi siapa yang menyerahkan hanya untuk dunia, Allah akan hempaskan dia dalam penderitaan, kehinaan. Anak nanti akan menjadi anak yang tidak menguntungkan untuk akhiratnya. Dan bisa jadi di dunia saja, anak ini sudah menjadi anak durhaka, anak yang ahli maksiat, anak yang jauh dari sholat, anak yang tidak tahu adab-adab, anak yang akan degil-degil, anak yang akan menjadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalau seandainya Bapak Ibu tidak mengambil sikap yang tegas sekarang. Mumpung masih kecil-kecil. Lah kalau anaknya udah tingkat SMA, itu udah payah tuh Bapak Ibu. Barulah kita ingin mengarahkannya, udah sulit. Ibarat batuang lah kareh. Kalau sekarang masih kecil-kecil anak kita, usia saya ini masih bisa kita arahkan. Nak, kamu besok nyambungnya ke pesantren. Pesantren Imam Syafi'i. No, ada yang arah ke Belilas di tepi jalan. Daerah apa namanya itu Pak ya? Rapid. Pikir rapid test pula tadi. Rapid. Berapit 6 hektar, lumayan. Kawasannya sudah kami lihat dan kami doa di sana. Saya, Pak Dr. Amin, semua teman-teman datang ke sana, kami lihat, ya Allah, jadikan ini tempat ya Rabb sebagai pusat mendidik generasi menjadi generasi yang beriman, generasi yang soleh dan bertakwa. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, seperti yang kami katakan tadi, ke depan insya Allah masa depan sudah dijamin akan jatuh ke tangan kita lagi. Yang akan menjadi pemimpinnya siapa? Anak-anak bapak bunda, anak-anak ayah bunda yang akan memimpin ke depan. Mungkin anak kita menjadi camat, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi menteri. Di masa depan model kepemimpinan yang ada ini, demi Allah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, tak terpakai lagi. Model yang ada sekarang ya, tak terpakai lagi. Yang akan menggantikannya adalah anak-anak ayah bunda yang hari ini mereka dibelasah dengan Quran, yang hari-hari ini jidat mereka diakrabkan dengan sajadah, yang hari-hari ini bibir dan lidah mereka dibiasakan dengan Al-Quran, zikir, berkata yang baik, diajarkan ceramah, diajarkan tampil di depan publik, yang hari-hari ini anak-anak Yahuda dikawal pagi petangnya dengan amalan zikir, yang hari-hari ini anak-anak Yahuda dibangunkan jam 3, jam 4 untuk tahajud dan dibiasakan puasa Senin Kamis. Dan inilah calon-calon pemimpin yang pasti akan mengambil alih urusan kepemimpinan masa depan. Saya tidak berani mengatakan insya Allah, tapi saya mengatakan pasti. Bukan insya Allah lagi, pasti. Kenapa Buya begitu berani mengatakan pasti? Ada ayatnya kok. Surat An-Nur
surat 24 ayat 55. Allah menjamin bahwa Allah akan kembalikan kepemimpinan dunia ke dalam tangan Islam. Jaminan Allah juga dalam hadis tadi, fase kelima, Islam kembali akan menggenggam dunia 100%. Saat itu dunia aman seaman-amannya. Tidak akan ada lagi ledakan perang atau ledakan bencana, ledakan virus. Tidak akan ada lagi kemiskinan, tidak ada kekacauan, tidak ada keributan, tidak ada penjahat, tidak ada kerusuhan, tidak ada demo. Bahkan rumah-rumah sakit tidak ada peminatnya. Orang Allah sehatkan. Ini bukan khayalan ya, bukan dongeng. Lembaga-lembaga pemasyarakatan, penjara-penjara, orang tidak akan lagi menghuninya. Kenapa? Orang-orang semuanya Allah beri taufik di fase kelima jadi baik. Ini bukan dongeng. Dalam Al-Quran ada, di hadis-hadis sahih ada. Dan itu yang memimpin siapa? Ketika anak-anak ayah bunda yang sekarang ini diasah dengan benar, mereka sudah jadi dan mereka yang memimpin, dunia ini aman seaman-amannya. Betapa bangganya ayah bunda di akhir zaman, ketika anak-anak orang jadi preman, ketika anak-anak orang menjadi koruptor, ketika anak-anak orang menjadi penjahat bagi negara, perongrong bangsa, ketika anak-anak ayah bunda menjadi sekuler, anak-anak ayah bunda siap untuk menggantikannya dengan cahaya iman. Betapa bersyukurnya ayah bunda semuanya. Dan sekarang Buya, kami sudah tak punya anak lagi, atau anak kami dah terlanjur besar, cucu malah yang ada sekarang. Udah cucu yang diarahkan. Oh ayah bunda, Buya, kami memang sudah tak punya lagi kesempatan. Kayaknya udah terlanjur semuanya. Kalau begitu, ambil anak orang yang tak mampu, biayai dia. Siapa ini? Anak-anak miskin tapi dia pintar, cerdas. Anak ini ada bakat untuk menjadi orang yang ke depan menjadi penyelamat umat. Berapa orang? 2. Saya ngambil 2. Saya dulu ayah bunda, ini ceritalah sedikit. Tahu tidak ayah bunda, saya dulu ini termasuk orang yang sudah 3 kali saya bungkusi. Sudah 3 kali saya bungkusi pakaian. Gaya zaman perantau dulu, pakaikan sarung Pak Dokter. Pakaikan sarung, saya nggak punya tas. Koper nggak punya, tas nggak punya. Saya bungkusi. Lalu habis itu tangkai sapu saya ambil untuk bawa ke sini. Pamitan sama kepala sekolah. Di pesantren Tawalib ya. Sampai netes air mata bapak tuh. Kenapa nak? Kenapa mau pindah di pesantren? Saya tidak punya uang untuk melanjutkan pendidikan di sini. Jangankan untuk bayar uang sekolah, makan minum saja saya sering puasa. Saya sering meletakkan batu di atas perut, saya ikat dengan kain supaya menghilangkan rasa lapar. Sebab saya baca dalam hadis begitu. Nabi kalau sangat lapar, taruhnya batu di sini, diikatnya dengan kain untuk mengurangi rasa lapar. Sampai-sampai saya memetik beberapa rumput-rumput yang bersih, yang biasanya cuma sapi, kerbau atau kuda yang makan, saya petik, saya cuci, lalu saya rendam pakai air. Kadang-kadang saya pinjam kompor kawan, kasih garam sedikit. Saya makan rumput. Saking pahitnya hidup saya. Sementara alhamdulillah kalau secara prestasi, seluruh guru bersaksi. Saya termasuk murid teladan, beradab, berakhlak, juara 1 terus. Tapi karena pahitnya ekonomi, saya akhirnya minta pamit. Dulu waktu saya masih diizinkan tinggal di kota, tinggal di masjid, saya masih bisa dagang Pak. Manggaleh dari terminal ke terminal. Dari warung nasi ke warung nasi. Ketika kami sudah diwajibkan untuk pindah ke asrama bagi yang punya keluarga di kota, terpaksa kami ke asrama dan tidak boleh keluar. Akhirnya semua kehidupan saya terputus. Keluarga saya ada yang kaya di kampung, tapi dia tak peduli ada ponakannya yang sengsara di pesantren. Ya, orang tua saya, nih ayah saya yang tercinta, sejak saya meninggalkan SD Muhammadiyah di Curup, apa kata ayah saya? Uya ndak bapitih doh, kalau siko makan minum lailah doh. Uya kamu ngirim pitih ke sini anak doh kata Buya. Ya. Apa kata saya, doakan saja, berilah restu untuk ananda Buya. Kareh jua tiembo, padahal saya adalah murid undangan di SMP 5, SMP favorit ya, tanpa biaya. Karena termasuk nilai yang berprestasi dulu di SD ya. Tapi nggak mau, saya nekat masuk pesantren dalam keadaan miskin. Jadi Buya memang tak bisa kirimkan apa-apa. Miskin tagang di pesantren. 3 kali itu sudah bungkus barang. Sekian bulan kemudian, tahun depan ulang balik bungkus barang mau berangkat, masih ditahan. Lalu datanglah orang kaya dari orang Bukit Tinggi tapi sukses di Palembang. Namanya Bapak Darbi SH. Seandainya beliau masih hidup sekarang,
Tak terkiralah andai kata yang kami lakukan ini ada amal solehnya mengalir hendaknya pada beliau. Saya dulu datang beliau, apa katanya? Pilihkan untuk saya 10 santri yang mampu, yang pintar, yang cerdas, yang baik, tapi ekonominya tak mampu. Langsung masuk saya salah satu yang prioritas. Ada 10 orang. Ketika itu wesel 250.000 itu dah hebat itu Pak. 1 bulan 250 itu dah hebat kali itu. Saya jingkrak sujud syukur, nangis pada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat duit 250.000. Berapa lama saya menikmatinya? Hanya beberapa bulan saja. Kenapa begitu? Karena adik saya 2 orang sekaligus dibawa oleh Buya dari Curup. Buya pindah ke Jakarta, adik yang sekolah di Curup pindah ke Tawalib Putri dan Tawalib Putra. Dari 250 itu saya kasih ke adik putri semuanya. Saya kembali kepada kondisi awal dan juga adik laki-laki. Sama-sama menderita kami berdua. Akhirnya saya menawarkan diri untuk jadi tukang sapu di pesantren. Jadi tukang sapu, selokan saya sapu, sampah saya angkat, santri-santri main bola saya masih nyapu. Begitu, ini bukan dongeng sekali lagi, ini adalah nyata. Tapi maksud saya apa? Pelajaran untuk sekarang. Siapa yang mampu di antara ayah bunda? Tak mungkin lagi anaknya bisa jadi. Maka sudahlah, pilih di antara anak-anak kita yang tak mampu. Ambil mereka satu. Anakku, engkau jadilah serius belajar di sini. Bapak selagi ada rezeki akan usahakan, nak doakan bapak ya. Begitu. Doakan ibu ya. Begitu. Jadi ambil anak-anak kita di sini. Siapa di antara mereka yang tidak mampu? Atau mungkin tahun ajaran baru besok ada anak yang berprestasi dari SD, otaknya bagus, semangat belajarnya ada, tapi orang tuanya tak mampu. Orang tuanya tak mampu. Kami sekarang Pak di pesantren kita di Payakumbuh, Mahat Mulazamah Lufas, lebih 30% santri yang masuk itu tak mampu. Dari yang mampu saja sudah ada yang menunggak lebih 1 M sekarang. Sekarang dari yang ada hitungan mampu tapi nunggak. Lama yang macam ini ujian berat. Nah, alhamdulillah 1-2 orang tua asuh datang. Saya mau ambil anak, tolong pilihkan untuk saya. Saya mau ambil anak, tolong pilihkan untuk saya. Bagi yang anak kandungnya sendiri sudah terlanjur, tidak bisa lagi. Sekarang ada anak-anak orang, pahalanya ngalir ilmu yang menjadi asbab hidayah, dan banyak orang beramal. Pahala orang yang beramal dari ilmu yang telah menyebar dari anak angkatnya ini, anak asuh maksudnya ya, ngalir ke dia sampai hari kiamat. Jadi ini juga bisa diberlakukan untuk di pesantren kita di Imam Syafi'i, bisa berlakukan juga di SMP tahfiz Quran kita. Pilih anak-anak kita, pasti ada datanya di sekolah itu. Siapa anak-anak yang tak mampu? Bapak ibu datangi pihak pesantren. Datangi. Mana anak yang tak mampu? Saya ambil 1 orang. Mana anak yang tak mampu? Saya ambil 2 orang. Kalau nggak bisa full, gabung dengan temannya yang sama-sama mulai ekonominya menggeliat bangkit. Ayo kita ambil 1 orang anak, kita berdua ya. Ya, begitu Pak. Sehingga pelajaran dan pembelajaran sini berjalan terus. Jangan sampai terganggu. Aktivitas yang seharusnya hidup tak jadi. Kenapa? Tak ada biaya. Kenapa? Anak-anak tak ada yang sanggup bayar. Itu jangan sampai terwujud juga. Jadi fisik kita bantu, anak-anak yang belajar juga kita bantu. Gaji guru-guru dari mana? Ketika anak-anak ini bayar, guru-gurunya bisa digaji. Kalau anak-anak tak bayar, dari mana gaji gurunya? Dari mana gaji gurunya? Apa mungkin kita sedekah untuk gaji guru di pesantren? Hina betul kita jadinya. Jadi cara yang benar, yang terhormat, ambil anaknya, biayai anaknya, dan anak ini masuk dengan biaya, dan biaya itu bisa menggaji para guru-guru yang ngajar di sana. Dan gajinya layak. Sekarang gaji-gaji guru-guru pesantren miris hati melihatnya Pak. Gaji guru-guru pesantren dibandingkan gaji umum, guru-guru umum. Pedih hati saya. Wahai ayah bunda yang kami muliakan, ini salah satu di antara trik dan cara kita bagaimana kita bisa berkontribusi aktif di pondok pesantren, SMP tahfiz Quran, dan juga pesantren Imam Syafi'i yang insya Allah tahun depan mudah-mudahan sudah bisa beroperasi. Nah, tinggal pendaftaran dan maksimalkan wahai ayah bunda. Kalau ada di antara ayah bunda ekonominya tak mampu, punya cita-cita lah di hati. Ya Rab, memang saat ini hamba tak mampu, tapi untuk kasih makan minum anakku tak mungkin aku tak mampu. Ini sedikit pelajaran buat ayah bunda. Sebab mentang-mentang pesantren berkata kami akan carikan solusi untuk anak ayah bunda, supaya anak-anak ayah bunda tetap bisa belajar. Senang hatinya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Lalu anaknya dilepas habis ke pesantren. Maksudnya tak ada sedikit pun dia memberikan bantuan buat pesantren. Minimal untuk makan minum anaknya
Ketika anaknya tak sekolah, anaknya gabung ke rumahnya, kan akan makan minum juga anaknya. Minimal makan minum anaknya umpamanya 15.000 sehari di rumah. Dikalikan 30 dan 450. Kenapa dia tidak bantu kasih 450 ke pesantren? Ini tuh ganti makan anak minum, ganti makan minum anak saya. Itu pun jarang orang tua yang sampai pikir ke sana. Seolah-olah pesantren itu nyetak duit. Seolah pesantren itu sudah ada donatur tetapnya. Seolah pesantren itu bisa menjamin toh rezekinya dari Allah kok. Lalu anaknya dibiarkan situ. Maaf, orang tua yang macam ini termasuk orang tua yang nilai tanggung jawabnya sangat minim. Maka jangan disalahkan suatu hari kelak nilai rasa kasih, rasa cinta, hubungan batin anak pada orang tua juga lemah. Karena orang tuanya tidak pernah berusaha ada ikatan batin itu terwujud karena orang tuanya tetap memberikan nafkah buat anaknya. Maaf ayah bunda kalau bahasa saya kemana-mana. Ya, kalau bahasa saya kemana-mana, karena ini namanya juga pesantren, biasanya jarang dapat suntikan dari luar. Jarang dapat suntikan dari luar. Apalagi dari Arab Saudi. Saya pastikan sekarang ini kondisi Arab Saudi secara ekonomi sangat rapuh dan lemah. Satu. Yang kedua, orang-orang kaya di Arab Saudi, dananya 1 rial saja keluar, apalagi ke negeri Indonesia, Asia Tenggara, atau ke Afrika atau kemana saja, dianggap itu dana teroris. Jadi untuk bantuan keluar sekarang dari Arab Saudi nggak bisa diharap lagi. Arab Saudi, Kuwait, Qatar semacamnya sekarang super ketat dan sangat-sangat, kalau tidak melalui pemerintah tidak akan ada lagi bantuan. Dan pondok-pondok pesantren sekarang nafasnya dan hidupnya murni dari kantong kaum muslimin. Ya, murni dari kantong kaum muslimin. Dengan ini mereka bisa hadir, dengan ini mereka bisa tumbuh. Ada yang mewakafkan tanah, ada yang mewakafkan besi, ada yang mewakafkan ini, ada yang menyumbang bentuk lain, ada yang memberikan beasiswa untuk anak-anak santri dan segala macamnya. Dengan inilah pesantren bisa hidup. Dan dengan ini pula masa depan anak ayah bunda masih terjamin selama masih ada orang-orang taat, orang soleh yang beriman di tengah-tengah kita semuanya. Baiklah, begitu ya. Jadi ini pada siang hari ini sifat daripada ini hanya sekedar motivasi, belum sampai ke tingkat parenting. Karena kalau parenting itu kami sekarang sekali seminggu Pak, antara maghrib ke isya sekali seminggu membedah buku mendidik anak bersama Nabi SAW oleh Syekh Muhammad Suwaid. Itu yang kami bedah sekarang. Sekarang sudah sampai kepada pembahasan membangun karakter dan mental anak menurut versi pendidikan Rasulullah SAW. Jadi kalau itu rutin, kalau ini sekali duduk ya motivasi lah sifatnya ya. Motivasi agar ayah bunda memiliki rasa kepercayaan diri. Anak saya dimasukkan pesantren, ini untuk masa depan mereka yang benar dunia, yang benar di akhirat. Anak saya masuk pesantren, jangan fikir dia tidak punya masa depan. Pemegang masa depan sejati dunia akhirat itu adalah alumni pesantren. Yang akan memimpin ke depan alumni pesantren. Yang akan menjadi manusia-manusia penyelamat ayah bunda nanti alumni pesantren, ya, yang akan membanggakan ayah bunda dunia dan akhirat nanti alumni pesantren. Kok fanatik banget Bu ya? Karena kami menyaksikan semua kami yang tamatan pesantren dulu jadi hari ini, jadi pada jadi tokoh, jadi pimpinan, jadi ulama, jadi dai, jadi syekh, jadi masya Allah jadi semua. Nggak ada yang nggak jadi. Kalaupun pedagang, dia pedagang yang kelas top, ya. Minimal salat mereka terjaga, ibadah mereka terjaga dan sebagainya. Masya Allah. Ini kami ingatkan kembali, pemegang masa depan sejati adalah anak-anak ayah bunda yang dimasukkan ke sekolah-sekolah agama, yang akan meratap menangis 10 tahun yang akan datang karena dia tak percaya, karena dia menganggap pesantren tidak punya masa depan. Lalu dia masukkan anaknya ke sekolah umum, 10 tahun yang akan datang dia akan menangis. Air mata darah pun dia keluarkan, anaknya tak akan berubah. Kalau begitu sebelum terlambat, dari sekarang ayah bunda masukkan anaknya ke pondok pesantren. Titik. Setelah itu dah jadi anak kita, ilmu agamanya sudah oke, amalnya sudah oke, masukkan dia ke sekolah kedokteran. Enggak apa-apa. Masukkan dia, apalagi sekarang sekolah-sekolah kedokteran di berbagai tempat di dunia terbuka untuk hafiz Quran 30 juz free tanpa bayar. Sekarang berapa banyak universitas Indonesia ketemu dan datang pada kami, ketemu dan datang ke pesantren. Universitas bergengsi ya di Indonesia. Nanti kalau ada yang hafiz Quran, masukkan ke kami, kami gratiskan seluruhnya. Biaya masuk nggak perlu tes segala macamnya. Masya Allah, Masya Allah.
baik dari tingkat TNI-nya, baik dari tingkat kepolisiannya, baik dari tingkat sekolah kedokterannya, universitas kedokteran, fakultas kedokterannya, ataupun dari UI, dari ITB, datang masukkan yang hafiz Quran. Yang hafiz Quran masuk gratis tanpa tes. Ada apa ini sebenarnya? Barokah Al-Quran. Jadi jangan khawatir, agamanya aman, ilmunya berisi, ibadahnya sudah mantap, pribadinya sudah terbentuk, dan dunianya terbuka. Selesai. Mungkin begitu ayah bunda. Ayo untuk sekarang kepada ayah bunda semuanya berpartisipasi penuhlah kita untuk wujudnya pondok-pondok pesantren Al-Quran di zaman sekarang. Sekali lagi, kalau anak ayah bunda ada, masukkan mereka. Kalau tak ada, cucu. Kalau tak ada cucu, ya ambil anak-anak yang ada. Kalau tak ada juga, maka pembangunannya dijadikan perhatian kita. Perluaskan tanahnya. Ini pesantren sekarang berapa baru luasnya Pak Dokter? 5.000 lebih. Untuk awal-awal mungkin dikatakan cukuplah awal-awal. Tapi saya pastikan 3 tahun yang akan datang ini kurang Pak Dokter. Maka bisalah Bapak Ibu menyimak, melirik-liriklah ke arah belakang, kiri, kanan, tanah yang mana nih yang bisa kami gotong royongi sama-sama. Ya, melirik-liriklah. Lihat-lihat, tanya-tanya warga setempat atau tanya pihak pesantren. Tolong simak-simakkan kalau ada tanah yang mau dibebaskan yang nyatu dengan kita, kami akan ikut di situ. Begitu ayah bunda. Setuju apa tidak? Siap Bapak Bu? Insya-Allah ya, kita sama-sama. Kita sama-sama dengan izin Allah semuanya jadi lapang, semuanya jadi ringan. Demikian saja, mohon maaf lahir batin, dan saya berharap tadi baru goyangan pertama. Maka untuk goyangan kedua terbuka peluangnya. Tangguk rapek. Ya, tangguk rapek tahu Pak? Bara pitih nanado tasalik di saku keluhan saudolahnya. Nan tasalik ada tasalik cuma 1.000, keluarkanlah. Ada tasalik 50.000, keluarkanlah. Ada 20.000, keluarkanlah. Nah, ini sekarang tangguk rapek dan juga panitia tadi berdiri kembali, jalan kembali dengan catatannya. Siapa yang mau nambah? Atau tadi masih ragu, saya hanya 1 sak, malu saya. Sekarang nggak ada malu lagi. Sini nak, catat 1 sak. Gitu ya. Saya ikut. Ya, saya ikut 2 sak. Saya ikut. Mudah masuk sekarang ya. Jadi yang putra-putra sekarang masuk lagi. Bapak-bapak dan katidiangnya tolong dijalankan. Mana katidiang? Tahu enggak katidiang? Oi Pak. Maaf Pak tuh. Mana dia generasi? Kalian tahu katidiang? Enggak ngerti mereka nih katidiang. Apa bahasanya di sini? Bakul. Nah, bakul. Jalankan bakul. Jadi ini tangguk rapat istilahnya lagi. Yang kecil-kecil pun juga jalankan. Karena bisa jadi ada yang tak sanggup. Ada yang cuma bawanya uang sekian. Nanti pada janji, nanti tak bisa bayarin janji. Sudahlah, 5.000 cuma ada. Bismillah. 5.000 kan duit juga tuh. Digabungkan 5 kali 20 udah berapa itu? Udah 100.000 juga tuh kan? Oke, sekarang bismillah. Yang jalan tolong tenang-tenang. Jangan cepat-cepat ya. Tenang-tenang supaya ngambil juga penuh dengan pertimbangan. Ya. Kita galang Al-Quran juga.